Cacing jantan memiliki organ reproduksi yang juga merupakan modifikasi dari ular rambut panjang. C. elegans biasanya hanya memiliki satu testis yang terletak di ujung distal tuber. Ini berlanjut saat vas deferens meregang dan bergabung dengan ujung bawah usus di kloaka. Sebelum pengikatan ini, vas deferens melebar untuk membentuk vesicula seminalis sebagai kantung penyimpanan sperma. Untuk bagian selanjutnya akan saya serahkan pada teman anggota kelompok saya, Syarifah Anissa. Silakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi nematoda dan contohnya. Berdasarkan kelasnya, nematoda dibagi menjadi Adenoporea dan juga Sekernenthea. Adenoporea. Maaf, Nanda, sebentar ya. Maaf. Ini Mbak Syarifah Anissa yang di Zoom ya? Iya, Bu. Oh, di Zoom. Yang tadi ini ya, yang siapa tadi ini yang presentasi ini yang baju hijau ini? Kurang ini ya suaranya yang langsung malah ya. Yang di Zoom malah yang bagus suaranya. Dah, lanjut aja dulu ya, si Syarifah. Syarifah di mana ya? Saya di Tenggarong, Bu. Oh ya, monggo lanjut Anda, lanjut. Iya. Selanjutnya ada Adenoporea itu memiliki salah satu ciri-cirinya itu tidak mempunyai pasmid, ampit yang besar dan sebagian besar hidup secara bebas. Yang pertama, spesiesnya ada Chromadorida. Chromadorida memiliki salah satu ciri-ciri yaitu hidup bebas di laut dan di air tawar, kutikulanya tersusun dalam cincin-cincin, dan ampitnya spiral dan melingkar. Kapsula bukalisnya dilengkapi dengan gigi-gigi dan parinix, ujung posteriornya membesar. Contohnya Chromadora, Willosenema, dan Monistera. Yang kedua ada Enoploidea. Enoploid tidak memiliki cincin kutikula, tetapi mereka memiliki kutikula yang halus dan sering ditutupi dengan rambut yang keras. Di ujung anterior ada 6 listik papila, 10 atau 12 rambut kaku, dalam 1 atau 2 cincin atau lingkaran, sepasang celah kepala dan amfibi yang hidup bebas di laut. Contohnya seperti Metocolaemus sitiurus. Yang ketiga, ada Dorilamoidea. Dorilamoidea biasanya menghuni tanah dan air tawar. Kutikula halus, tidak berambut keras, dan memiliki 2 papila bulat. Masing-masing 6 dan 10 papila. Di ujung anterior, jarang melebar di kutu daun, otot faring, dan posterior. Contohnya yaitu Dorilaimus. Dan selanjutnya, klasifikasi selanjutnya yaitu Sekernenthea. Sekernenthea itu diklaim menggunakan pasmida, lantaran masih ada anggota spesiesnya mempunyai pasmid. Banyak anggota kelas hidup pada tubuh vertebrata, serangga, dan tumbuhan. Berikut uraian mengenai contoh-contoh spesies Sekernenthea. Yang pertama ada cacing gelang atau Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides adalah parasit yang hidup atau berada di usus halus manusia yang menyebabkan askariasis. Ketika terinfeksi cacing gelang, pasien menjadi kurang gizi. Tubuh anterior serangga juga memiliki 3 bibir dan mulut yang dikelilingi oleh gigi kecil. Cacing betina memiliki panjang kurang lebih 2049 cm dan diameternya 46 mm. Memiliki ekor lurus runcing dan dapat bertelur hingga 200.000 butir per hari. Dan cacing jantannya memiliki panjang kurang lebih 1531 cm, diameternya 24 mm, dan memiliki ekor melengkung. Memiliki duri yang berkait di anus dan memasukkan spermanya ke dalam tubuh betina. Setelah kawin, cacing betina menghasilkan telur yang keluar bersama feses. Telurnya mengandung embrio yang disimpan dengan makanan yang terkontaminasi. Larva tersebut menetas dari telur usus inang. Larva kemudian menembus dinding usus dan menyerang pembuluh darah, jantung, paru-paru, tenggorokan, dan usus halus hingga cacing tumbuh.
Yang kedua ada cacing tambang atau Anylostoma. Anylostoma duodenale disebut cacing tambang karena banyak ditemukan di daerah pertambangan seperti Afrika. Spesies cacing tambang Afrika juga ada. Amerika adalah cacing tambang Amerika. Cacingnya itu hidup sebagai parasit di usus halus manusia dan memakan darah yang dapat menyebabkan anemia pada penderita penyakit cacing tambang. Cacing tambang betina dewasanya berukuran 12 mm, memiliki alat kelamin luar, dan dapat bertelur 10.000 hingga 30.000 butir per hari. Cacing jantan berukuran 9 mm dan memiliki alat kawin di bagian belakang. Di ujung depan cacing ada 14 pasang gigi kitin untuk meraih dinding usus inang, dan setelah kawin, cacing betina bertelur. Telurnya keluar bersama feses penderita, dan di daerah berlumpur, telur menetas dan bertelur. Yang ketiga ada cacing kermi atau Enterobilus vermicularis. Oxyuris vermicularis atau Enterobius vermicularis ukurannya 10–15 mm. Cacing ini menghuni usus besar manusia, terutama anak-anak. Betina dewasa pergi ke anus di malam hari, bertelur dan mengeluarkan zat yang menyebabkan gatal. Nah, rasa gatalnya itu menyebabkan penderita menggaruk telur serangga sehingga mudah bersembunyi di dalam buku. Saat pasien makan, telur cacing bisa ditelan kembali, di usus telur itu akan menetas menjadi cacing kermi baru. Cara penularannya disebut dengan autoinfeksi. Yang keempat ada cacing filarial atau Wuchereria bancrofti. Merupakan parasit yang hidup di kelenjar getah bening atau limfa. Cacingan ini menyebabkan penyakit kaki gajah atau filariasis dengan ukuran diameternya itu 0,3 mm. Cacing betina panjangnya 8 cm dan cacing jantan panjangnya 4 cm. Setelah kawin, cacing betina menghasilkan mikrofilaria. Mikrofilaria terdapat di pembuluh darah besar pada siang hari dan bermigrasi ke pembuluh darah kecil di bawah kulit pada malam hari. Ketika nyamuk perantara ini digigit pada malam hari, mikrofilaria memasuki perut nyamuk dengan darah. Selanjutnya, mikrofilaria menyerang dan merusak otot dada melalui dinding usus nyamuk. Setelah mencapai ukuran 1,4 mm, mikrofilaria berpindah ke nyamuk, tengu, dan siap menginfeksi manusia lain. Yang kelima ada Onchocerca volvulus, yang merupakan cacing mikroskopis yang menyebabkan onchocerciasis atau buta sungai, yang menyebabkan kebutaan. Vektor pembawanya adalah nyamuk kecil penghisap darah atau Simulium. Cacing ini sangat banyak di Afrika dan Amerika Selatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Citra Rizky Wardani. Baik, terima kasih. Masuk ke peran dan dampak negatif dari nematoda. Peran dan dampak negatif ini lebih spesifiknya pada manusia. Di sebelah kiri paling atas bisa kita lihat, di sini ada gambar jenis nematoda Caenorhabditis elegans sebagai organisme model untuk studi perkembangan hewan, termasuk perkembangan saraf. Lalu di bawahnya di sebelah kanan, ini kita bisa lihat ada gambar cacing, yaitu Ascaris lumbricoides. Cacing ini adalah cacing yang menyebabkan penyakit askariasis atau penyakit cacingan. Lanjut. Lalu ada juga nematoda yang menyebabkan penyakit kaki gajah, yaitu disebabkan oleh Wuchereria bancrofti, lalu Brugia malai, dan Brugia timori. Penyakit kaki gajah ini, cacingnya, seperti dijelaskan oleh Syarifah Anissa tadi, vektornya adalah
nyamuk. Jadi cacing ini masuk di nyamuk dan menularkan kepada manusia. Lalu di bawahnya ada penyakit kista. Penyakit kista ini disebabkan oleh nematoda cacing pita atau nama lainnya Taenia. Selanjutnya kita masuk ke pencegahan dari nematoda. Pencegahan di sini ada dua, ada bagi manusia, lalu ada bagi hewan dan tumbuhan. Untuk bagi manusia, pencegahannya itu menggunakan alas kaki saat memasuki kamar mandi atau toilet. Mengapa kita disarankan untuk menggunakan alas kaki saat memasuki kamar mandi? Karena sewaktu-waktu telur cacing atau larva cacing itu bisa memasuki pori-pori kita saat kita tidak menggunakan alas kaki. Lalu untuk tanaman dan hewan, kita bisa pencegahan dengan selalu merawat dan menjaga kebersihan hewan atau tanaman. Atau poin pentingnya adalah PHBS-nya yang harus kita jaga. Selanjutnya. Baik, inilah daftar pustaka kami, hasil dari tugas makalah dan tugas PPT yang telah kami selesaikan. Sebelum saya mengakhiri presentasi pagi ini, kiranya saya dapat menyampaikan sepatah dua patah pantun bagi kita semua. Di kota Berlin banyak melati putih buat seremoni. Semua audiens yang kami hormati, terima kasih menyimak presentasi kami. Muncul virus di Wuhan, jangan lupa jaga kesehatan. Banyak kata kurang berkenan, sudilah kiranya dimaafkan. Ambil baiknya, buang buruknya. Semoga presentasi kami pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan menambah ilmu baru bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Citra. Ada pantun yang diberikannya tadi di akhir, sangat menarik. Nah, di sini kelompok 1 akan membuka pertanyaan, maksimal 3 pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan untuk raise hand. Mohon maaf Nanda, mohon maaf, sebentar ya sebelum bertanya. Jadi dulu masing-masing kelompok memberi penilaian terhadap presentasinya. Kemarin kan sudah saya kasih tahu apa yang dinilai. Ya, jadi pertama isi ya presentasinya tentu harus mencakup semua materi yang sudah ditugaskan ya tentang nematoda. Kemudian yang kedua kemarin kreativitas PowerPoint-nya, PPT-nya itu dan inovasinya. Ya, jadi gimana berinovasi, kemudian keasliannya. Ya, itu ya keasliannya dan juga presenternya tentunya ya. Cara mempresentasinya. Tuh bagus tuh tadi tuh ininya. Nanti dikirimkan ke Ibu tuh pantunnya terakhir itu. Ya. Ya, jadi kalau Ibu sih pantunnya ya buah manggis, buah kedondong, itulah buah-buahan. Ya, itu bagus tadi tuh ininya ya. Nah, kemudian setelah itu tolong ini PJ-nya saya dicatat ya hasil evaluasi, hasil penilaian ya, bukan kalau penilaian dari kelompok-kelompok yang lain teman-temannya. Kemudian mana jurnalnya? Saya juga suruh mempresentasikan. Mana jurnalnya? Belum kan? Belum atau belum tadi itu ya baru. Terus nematoda itu kan
Ada berapa film, Nanda, nematoda ini? Ada berapa kelas ya? 2, Ibu. 2 kelas ya, Nemathelminthes dengan Ada. Platyhelminthes masuk apa? Nematoda ini banyak loh materinya ya. Klasifikasinya. Tadi cuma berapa spesies ya? Enggak apa-apa nanti. Untuk klasifikasi. Kenapa? Ya, Ibu. Untuk klasifikasinya sendiri, di sini kita ada 2, Ibu, yaitu Adenoporea dan Sekernenthea. Kelasnya kelas Adenopora dan Sekernenthea. Adenopora dan ya nggak apa-apa, nanti kita review lagi minggu depan ya. Itu sudah sesuai ininya enggak, Nanda ya? Oh, saya sih tidak memberikan ininya ya. Saya pikir di apa namanya, di RPS-nya itu kan sudah ada ya. Sub-subnya. Sub-sub kan ada pokok bahasannya, sub pokok bahasannya itu. Sudah mencakup semua nematoda enggak itu ya tadi? Spesiesnya cacing gelang, Ascaris lumbricoides, terus nggak apa-apa, nanti dilanjut aja dulu Nanda ya. Dilanjut dengan ininya dulu. Apa namanya? Mana sih katanya tadi jurnalnya melampirkan, mana ya? Jurnalnya ada di bagian daftar pustakanya, Ibu. Bukan itu, Mungkin maksudnya saya di-printkan jurnalnya. Oh, bukan hanya untuk daftar pustaka. Di-print tuh hasil jurnal penelitian kan? Ya, tentang nematoda. Iya, Bukan tentang hanya nematoda. Itu isinya apa itu? Yang jurnalnya yang mana tuh? Karya tulis. Ini yang Swibawa ya? Salah paham Nanda ya. Di jurnalnya itu maksudnya cari jurnal yang terbaru gitu tentang nematoda ini, minimal 2 jurnalnya, dan itu di print jurnalnya, kemudian dibuat PowerPoint-nya, dipresentasikan. Ada enggak? Berarti Ibu untuk PPT nematoda sendiri kami presentasikan, lalu ada juga PowerPoint untuk jurnalnya kami presentasikan sendiri, seperti itu Ibu maksudnya. Tapi sudah dipresentasikan tadi, belum kan? Untuk jurnal. Belum. Untuk materi nematoda kami ini, Bu, kami ambil dari jurnal tersebut, Bu, yang kami presentasikan tadi. Oh ya, makanya simpel banget. Materinya diselesaikan dulu sesuai dengan RPS-nya. Jurnal itu tambahan. Ya, jadi jurnal itu utuh gitu loh ya, tidak dicampur dengan materinya. Ya, bukan saya mensuruh mencari materi, mencari jurnal, materinya itu cari di jurnal, bukan. Tetapi mencari, setelah materi diselesaikan, mencari jurnal 2 tentang nematoda. Jadi nanti kita mau lihat itu isinya jurnal itu apa. Nanti disesuaikan dengan kita lihat dari materinya. Paham ya? Paham Ibu. Karena ini kan kami belum sempurna begitu Bu tugasnya. Jadi apakah kami mengulang lagi untuk presentasi? Bukan, ini sudah nggak apa-apa. Tinggal mungkin menambahkan aja nanti jurnalnya di minggu depan ya. Oh baik Ibu. Sambil ini nanti
nanti kan ada tanya jawab tuh. Sambil hasilnya nanti dikirim ke Ibu, hasil penilaian teman-temannya tentang presentasinya terhadap materinya juga ya, kelengkapan materinya. Kalau makalahnya nanti udah Ibu yang ngasih menilai ini ya. Nih Ibu akan baca ini. Nanti saya mencoba menyesuaikan dengan materi sesungguhnya gitu ya. Nanti minggu depan nih kita belum ini ya, siap-siap aja juga. Nanti kelompok 2 nanti saya kirimkan tugasnya. Nanti kita review dulu ya. Waktunya kan cukup panjang gitu ya. Oke. Baik, Nggak apa-apa, Ibu. lanjut aja dulu, nggak masalah. Lanjut aja dulu dengan ininya. Dengan penilaian presentasinya, baru tanya jawabnya. Sampai selesai waktunya Nanda ya. Baik, Ibu. Ini silakan. Jadi, ya baik Ibu. Jadi untuk silahkan untuk menilai tentang PPT kami, presentasi kami, apa yang kurang atau apa yang perlu dikoreksi lagi. Silahkan mungkin yang ingin memberikan suaranya boleh raise. Untuk teman-teman yang ingin menanggapi presentasi kami, boleh langsung raise hand, atau mungkin yang di ruang 2021A, mungkin boleh di sana. Majuin siapa? Kelompok 2. Iya maju. Baik, saya Shania, perwakilan dari kelompok 2 untuk ingin memberikan penilaian terkait presentasi dari kelompok. Ingin memberikan penilaian dari teman-teman kelompok 1 yang sudah mempresentasikan materinya. Yang pertama terkait PPT, menurut kami dari teman-teman kelompok 2 memberikan penilaian untuk PPT-nya itu sudah sangat menarik dan juga kreatif. Juga pemilihan kombinasi warnanya juga yang bagus, kemudian juga dari fontnya juga sudah sangat baik, jadi bisa terlihat dengan jelas tulisan dari materinya. Kemudian yang kedua dari isi materi, mungkin dari saya dan teman-teman kelompok 2 menilai bahwa isi dari materinya masih ada beberapa kekurangan, mulai dari klasifikasi nematoda yang tadi masih kurang ya teman-teman, kemudian juga dari struktur. Untuk struktur itu menurut saya tadi
masih ada yang kurang, mungkin bisa ditambahkan lagi penjelasan-penjelasan tentang strukturnya sehingga bisa kita lebih pahami. Kemudian peran dan dampak negatif dari materi dan metode tadi itu menurut saya mungkin bisa ditambahkan lebih banyak lagi terkait peran dan dampak negatifnya. Mungkin bisa ditambahkan lebih banyak lagi contoh-contoh penyakit yang disebabkan oleh nematoda sehingga kita tidak hanya mengetahui 1 atau 2 atau 3 jenis penyakit yang disebabkan oleh nematoda. Kemudian juga dari teman-teman yang tadi sudah mempresentasikan juga sudah sangat baik. Kemudian penyampaiannya cukup mudah untuk dipahami, namun mungkin ada beberapa perbaikan dari saya, yakni teman-teman mungkin bisa lebih banyak kontak dengan teman-teman yang ada di sini maupun yang ada di Zoom sehingga kesan tidak terlalu monoton. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Untuk kelompok lain, boleh untuk menanggapi waktu dan tempat saya persilahkan. Sudah terwakilkan. Evaluasi sudah terwakilkan. Evaluasi sudah terwakilkan. Durasi. Iya, menit lagi. Izin masuk. Untuk evaluasinya bagi semua kelompok sudah terwakilkan. Terima kasih. Baik, mungkin saya kembalikan kepada Ibu Siti Badra untuk memberikan evaluasi lainnya terhadap kelompok kami. Terima kasih banyak. Bentar ya. Ini coba saya lihat dulu materi nematodanya ya. Ini bentar. Baik, Ibu. Itu kan di apa namanya? Itu kan ada Ascaris lumbricoides, Ankylostom duodenal, Oxyuris vermicularis, cacing kremi ya, Mucredia Bancrofri, cacing filaria dan cacing rambut, dan ada Onchocerah gitu ya. Ini tadi kalau tidak salah Anda hanya membahas 2 jenis ya, Ascaris dengan Ankylostom ya. Ya, betul? Dela? Kami untuk bagian itu kami juga membahas tentang cacing kremi, Bu. Hermiflaris kalau ada enggak tadi Mucredia, filaria dan cacing rambut? Enggak ada kayaknya ya? Maaf Ibu, kurang terdengar tentang cacing apa tadi? Mucredia, filaria dan cacing rambut. Oh, untuk jenis tersebut kami masih belum ada, Ibu. Iya, makanya berarti kan belum kami. Iya, jadi itu masih ada jenis-jenis Oxyuris vermicularis, cacing kremi. Tadi ada ya, sudah cacing kremi ya? Untuk cacing kremi ada sudah, Ibu. Oh, berarti kurang ya cacing filaria dan cacing rambut. Kemudian Onchocerah dan Volvulus itu ya.
Ya, masih kurang ya Nanda ya ininya ya, Ya, jenis-jenisnya. Kemudian itu jurnalnya penting lu ya. Jadi dibuat anunya di print itu jurnalnya, tolong dikasih ke teman-temannya. Ya, apakah berupa yang sudah di print ataupun masih filenya nggak apa-apa dikirim ke ini, tapi kalau ke ibu di printkan aja ya. Kalau ke ibu jurnalnya itu di printkan, kasih ke ibu sama dengan ininya tadi ini ya. Kemudian dibuat kembali presentasinya untuk minggu depan ya. Ini belum tuntas ya. Kemudian tadi penilaian ininya saya pikir presentasinya udah bagus ya Nanda ya. Udah bisa bagi tugas. Juga tuh sudah poin-poinnya aja ya, tidak terlalu banyak kata-katanya. Kalau keasliannya saya harus cek ya, kalau keasliannya apa Anda apa namanya itu di halo, kenapa ini hilang nih gambarnya? Mungkin connect. Oh ya, sudah. Ya, jadi kalau keasliannya tadi komentar teman-temannya hampir tidak ini ya, udah bagus semua ya. Kemudian pertanyaan ininya belum berlangsung tanya jawabnya ya tentang materinya. Ya Ibu, belum berlangsung tanya jawabnya. Ini kan waktunya sudah hampir habis nih, ya. Oh, sudah habis waktunya, Iya, nggak apa. Apa diskusinya boleh lewat WA, tetapi akan kembali di ini ya, di minggu depannya. Belum tadi ada beberapa jenis yang belum tentang nematoda. Kemudian itu presentasi jurnalnya, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan nanti yang lewat WA ya. Baik Ibu. Oke. Jadi dipresentasikan minggu depan tidak lama gitu ya, kemudian review dari Ibu, kita lanjut dengan presentasi kelompok 2. Ya, jadi nanti terus seperti itu, nggak apa-apa. Ya, nggak tuntas, nggak masalah. Memang kan juga kita waktunya terbatas dan banyak yang dibahas ya. Kelompok 1 ya, saya pikir sudah bagus ya, alhamdulillah. Ya. Ya, jadi itu ya. Baik, mungkin kita akhirin ya. Namanya sudah habis Nanda ya, mungkin Anda juga akan kuliah dengan yang mata kuliah yang lain ya. Ya, jadi menjadi pertanyaan-pertanyaannya monggo dinikan lewat WA saja ke ini ya, ke dijawab gitu, nanti minggu depan di ini nanti mungkin bisa ada tambahan-tambahan dari Ibu atau review gitu ya. Oke. Kalau sudah bagus cukup ya udah gitu ya. Oke, saya izin live ya karena ini ada kepentingan yang lain Nanda ya. Baik Ibu, silahkan. Terima kasih banyak Ibu. Yuk kita kembali membaca kafaratul majelis lagi ya, supaya kita mendapat ridho dari Allah ya, keberkahan dari apa yang kita laksanakan ya. Semoga menjadi pengetahuan yang bisa diaplikasikan ya, dengan mengetahui bagaimana nematoda itu, seperti apa menyerangnya kita gitu ya, seperti apa di lingkungan kita, sehingga kita bisa preventif ya, supaya tidak kena cacing ya, untuk dari jenis nematoda. Gini ya, jadi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, mohon maaf lahir dan batin. Kalau itu ada ini kekurangannya dari saya, kelebihan hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita semua sama-sama belajar ya Nanda ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, ini coba saya mohon maaf, saya mau melihat yang Niluh Nyoman, mana orangnya? Rizky Dewi Saputri. Dua, kalau tadi Citra sudah, ini siapa ini? Yang berdua ini siapa? Oh, yang pakai baju hijau ini Niluh ya, Nyoman ya, orang Bali ya Mbak ya? Ya, Bu. Ya. Oke, yang satunya si Rizky. Ini Rizky ya? Rizky. Iya, Ibu. Oke. Ya, baik Nanda. Ya, Ibu live ya. Asik juga gini Nanda ya. Oke, saya live ya. Terima kasih banyak. Tuh.